Kalau aku buat untuk orang lain tapi aku nggak enjoy. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hesti. Di episode kali ini, aku sudah ada teman ngobrol, yaitu Bas Riyadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bas. Halo Hesti. Apa kabar Bas? Ya, Alhamdulillah baik. Hesti gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya. Gimana selama corona? Aman? Sempat nggak aman beberapa bulan Bas. Kenapa? Jadi kayak pengangguran gantung aku Bas. Masih kerja tapi di rumah aja, terus nggak digaji. Nggak apa-apa Hes. Sama sih, apalagi aku kan, karena nggak ada job sulap sama sekali. Karena kan kita nggak dibolehin untuk buat acara kan. Iya, event-event semua pada ini batal semua. Ya, pada batal semua. Jadi pengangguran juga sama. Tapi sekarang gimana? Sekarang kan sambil nunggu ini normal kan. Udah new normal kan? Iya, udah sih teman, kan belum ada kayak undangan untuk perform, itu belum ada, untuk manggung-manggung belum ada kan. Jadi ya masih ojol. Tapi sebelumnya juga ini kan nyambil kan sulapnya. Iya, sebelumnya juga gitu sih. Nge-YouTube masih jalan? Nge-YouTube masih jalan sih alhamdulillah, walaupun nguploadnya agak-agak jarang sih, soalnya kan sekarang nih sibuk ngojol aja gitu. Tapi masih jalan sih, masih kadang ngasih bocoran trik sulap, kadang tutorial sulap gitu aja sih sementara ini. Isi konten YouTube-nya Bas Riyadi emangnya isinya apa aja? Sulap aja atau ada yang lain? Sebenarnya sih lebih ke prank sih, prank sulap gitu. Ya ngeprank tapi sulap, ya ngeprank sulap gitu. Cuman karena ini COVID-19 ini kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Kita difokuskan untuk di rumah aja gitu. Jadi ya untuk sementara kadang ngebongkar trik-trik sulap yang kecil gitu. Ngasih tutorialnya untuk ya para subscriber lah. Iya, asik. Asik. Subscribermu udah berapa sih? Masih dikit, Hes. Malu aku nyebut. Nggak usah malu lah. Palingan aku yang malu mendengarkannya. Karena aku juga lebih dikit dari punyamu deh kayaknya. Punyamu berapa? Punya aku sekarang nih, kalau nggak salah 1.600-an. Aku yang segan dengarnya. Ya punya Hesti kan udah banyak. Banyak gimana nih? Maksudnya orang aku di bawah punyamu kok. Oh ya, punya Hesti berapa sih? Ya Allah, lebih malu aku nih mau nyebutnya. Baru 270. Oh ya, iya sih, Basri tahu sih, karena kemarin tuh pas diajak podcast, jadi Basri pernah berkunjung sih ke channel YouTube-nya. Iya, tapi kan ini podcast aku bisa didengarkan di Spotify dan aplikasi platform lain loh. Iya, aku nggak ngerti dengan aplikasi ini, Hes. Ini baru kali ini aja Hesti bilang ini, oh bisa ya. Jadi kan, ternyata hebat ya gitu. Karena aku tahu di YouTube aku agak lambat karena kan orang kan lebih fokus ngelihat berapa sih subscribernya gitu kan. Iya. Tapi aku mikir podcast lebih cocok lah sama aku. Aku kan suka ngomong, aku suka ngobrol sama orang juga kan. Daripada terbuang sia-sia, kalau ngobrolnya ada isi-isinya dikit, mendingan aku edit sedikit, langsung di-share aja kayak di YouTube sama platform lain gitu kan. Jadi orang-orang tuh terpecah, Bas. Nggak cuma dengerin di YouTube aja, mereka bisa dengerin di Spotify, platform lain lah banyak lah. Jadi nggak cuma di YouTube aja. Iya, keren sih. Oh, kemarin itu Hes pernah nonton waktu ngobrol sama si Randa ya. Jadi gini Hes, videonya kosong total kan? Kita cuma ngandalin suara aja kan? Iya, ngandalin suara aja, dan aku tuh tujuannya adalah fokusnya tuh orang-orang cuma dengerin isi obrolannya sih, bukan lihat dari editan aku, terus isi video kayak gitu-gitu sih, Bas. Iya. Tapi gini Hes, apa nggak lebih bagus kalau di depannya tuh taruh misalnya kayak Hesti ngobrol sama si Pulan misalnya, atau sama si Randa, atau sama Basri gitu kan? Jadi taruh sebelah kiri foto Hesti, sebelah kanan foto siapa gitu kawan ngobrolnya tuh, udah gitu di tengahnya tuh taruh kayak ada backsound suara-suara gerak-gerak gitu aja sih. Oh, itu aku pernah nanya sama siapa namanya, Yoga ya? Iya. Tahu. Tapi untuk saat ini kayaknya aku baru segitu aja dulu sih editannya. Tapi aku keren. Juga nanya sama Yoga sih, itu yang naik turun aku kan nggak tahu namanya tuh. Iya. Jadi aku tanyain, itu yang naik turun itu editnya di mana ya? Dia bilang oh itu tambah aplikasi tambahan Kak itu. Tapi dia nggak nyebut sih namanya apa, aku juga lupa pula nanyanya. Iya, kemarin sempat nengok sama si Randa itu kan, tapi langsung kepikiran ke sana gitu. Oh, ini lebih bagus lagi kalau ditaruh di depannya. Oh, si Hesti ini ngobrol sama siapa sih gitu kan?
Sama ya itu aja sih mungkin. Iya, kayak Bang Albert pun bilang, kenapa Mm-mm. nggak pakai aplikasi Zoom aja, biar bisa kelihatan muka gitu kan. Aku bilang lah sama Bang Albert, handphoneku tuh nggak mampu nge-save-nya ketika selesai edit. Edit udah bagus-bagus. Tiba-tiba pas nge-save nggak cukup memori. Karena iPhoneku kan cuman kapasitas yang berapa aja. Oh gitu. Iya, itu makanya aku segini aja lah. Aku pikir Iya, tapi untuk sementara oke lah, oke lah. Itu udah bagus sih. iya, lagi-lagi cuman di YouTube-nya doang yang jadi masalah, ya kan? Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau dilihat sih karena pendengarku terpecah antara di YouTube sama di Spotify, adalah kayak gini aja. Nanti ke depannya kita nggak tahu lah kayak gimana. Yang jelas semua semua masukan dari teman-teman ya aku terima lah. Cuman untuk saat ini bahkan di Spotify mereka dengar kan nggak perlu pakai lihat apa video kan, cuma denger suara sama isi obrolan doang. BTW, punyamu itu YouTube-nya udah mulai dari kapan? Udah tahun lalu sih, Hes. Punya aku udah peraturan YouTube sekarang kan wajib, maksudnya wajib 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang ya dalam 12 bulan ya. Subscribernya udah, jam tayangnya belum, sedangkan itu udah lebih dari 12 bulan. Jadi jam tayang aku tuh kemarin kan, kita kan diwajibkan 4.000 ya. Yang aku tuh kemarin tuh udah 2.600-an, tapi karena itu jadi dia nurun terus, Hes. Jadi sekarang tuh sekitar dari 2.600, sekarang tuh kalau nggak salah sekitar 2.200-an lagi sih. Berkurang 400 jam kan. Padahal subscribermu udah oke, udah Udah, memenuhi syarat, tinggal yang jam tayang ini kayaknya susah ya. uh, Apalagi dirimu jarang upload. iya diriku, uh, iya sih udah jarang upload sekarang selama corona nih kan. Punya kayak jadwalin gitu nggak sih sebulan satu? Kalau lagi sibuk gitu loh. Hmm. Pokoknya Kalau ada updatean gitulah. untuk sementara ini belum ada ya, karena aku mikirnya sih gini kan, semakin sering upload video itu semakin bagus ya kan. Iya, Iya, terserah lah mau berapapun yang nonton, yang penting itu bisa nambah jam tayang kan? iya, ya. Kalau penonton tuh nggak mikirin banget sih mau ada yang nonton mau nggak ya. Hmm. Kalau ada yang nonton ya alhamdulillah, nggak ada yang nonton ya. Tapi itulah ya, kalau mau ngupload tuh nggak usah pikirkan penonton lah. Kita nggak tahu loh video mana yang penontonnya banyak gitu kan. Karena kayak punya aku itu kan, subscribernya baru 1.000, dulunya belum sampai 1.000 sih. Hmm. Terus mau ngeprank Pak Polisi waktu itu kan. Mm-mm. Di prank nggak ya, agak-agak takut gitu kan. Habis itu ntar banyak yang nonton nggak ya, banyak yang nonton nggak ya. Ternyata itu penontonnya sampai sekarang ini udah 57 ribuan. Padahal subscriber kita kan nggak sampai segitu kan. Mm-mm. Sedangkan video yang lain penontonnya paling 100, 200, jauh di bawah itu karena kita memang nggak tahu ya, berarti memang nggak tahu ya video Yang mana yang mana yang bakal banyak yang ini nonton gitu ya. Itu kalau udah sampai 50-an lebih itu udah YouTube yang tayangin kemana-mana itu ya. itu memang kemarin tuh sempat di apa ya, kayak direkomendasikan sama YouTube gitu, Hes. Sama lah kayak aku, walaupun subscriberku waktu itu berapa ya, baru seratusan lebih. Videoku yang apa namanya, yang ribuan ada dua loh. Yang 12.000 itu yang kartu kredit, udah Heeh, OTW 13 kayaknya. Terus yang 7.000 itu yang pengangguran susah cari kerja. iya. Jadi subscriber itu kayak cuman apa ya? Ya udah untung-untungan aja kalau lu nonton lu mau subscribe ya subscribe aja gitu. Tapi kalau yang views ini tuh seneng juga sih. Kayak Iya. banyak yang nonton gitu ya kan. Jadi Hesti jam tayangnya udah cukup belum? Kalau aku walaupun sedikit subscriber sih ini kan udah mau setahun nih. Hmm. Udah 1.000-an lebih deh kayaknya aku. Tapi ya sama aja dengan bohong kalau misalnya tahun depan dia berkurang kan. Iya. Iya, beneran punya aku udah 1.000-an lebih. Kadang aku berpikirnya gini, Hes. Hmm. Kan dari sekian banyak video kan ada yang naik, ada yang turun kan? Mm-mm. Ah, jadi tadi Hesti naiknya tentang apa tadi? Yang dua video itulah kartu kredit sama pengangguran susah cari kerja. Iya, nah berarti untuk seterusnya coba buat yang tentang itu terus gitu. Aku yang bosan, Bas. Iya sih, kayak punya aku juga kan yang polisi itu kan. Jadi ini kedepannya pengennya sama anggota lagi gitu, entah polisi, entah tentara, entah itu. Cuman ya nggak enak itu, mereka itu susah didapatkan. Itu dia. Berarti kalau kayak gitu jadinya kan kesannya kita ini membuat untuk penonton. Tapi sejujurnya aku ngebuatnya karena aku enjoy juga. Kalau aku Hmm, buat untuk orang lain tapi aku nggak enjoy, tertekan aku. Kalau misalnya suatu hari tiba-tiba ada yang dislike, tiba-tiba nggak ada yang nonton, itu tuh tertekan aku, Bas. iya juga sih. Iya, jadi mendingan kayak gini nih. Kalau kemarin aku nge-YouTube bikin video kan capek bener. Harus dandan lah, pakai jilbab lah, tau lah.
Semenjak corona aku buat podcast ini sih enjoy sih. Jadi aku nggak peduli mau ada yang denger, mau ada yang enggak. Terserah, mereka bisa dengerin di platform manapun, nggak harus di YouTube. Yang penting aku enjoy ngobrol sama temanku yang aku kenal. Terus kalau misalnya aku bisa kepoin dia, lebih seru lagi gitu loh. Dirimu sejak kapan sih mulai sulap? Diriku main sulap itu sejak tahun 2013, Hes. Baru tamat SMK waktu itu. Terus gimana ceritanya tuh? Ceritanya waktu itu aku kan kerja di apa ya namanya ya? Kalau di sini tuh namanya karwas, tahu karwas kan? Oh, cuci mobil. Ya, kalau di tempat kami tuh di Aceh namanya itu door semir. Iya, Dorsir juga sih ada yang bikin kayak spanduknya gitu. Iya sih, cuman di Batam kebanyakan Mbak Sri lihat itu Car karwas sih. wash. Mas Riyadi ini orang mana? Eh, kita aslinya dari Aceh sih. Oh, aslimu Aceh. Nah, dari Papa mama Aceh ya? papa mama udah almarhum. Di Batam ngekos sendiri. Ke Batam itu dari tahun berapa? Di Batam baru berapa tahun ya? Dari 2016 sih, dari 2016 awal. Aku tuh udah merantau kayak ke Medan, kayak ke Banda Aceh. Banda Aceh tahu? Iya, kayaknya masih daerah Aceh juga kan? Banda Aceh. Cuman ya kalau dari tempat aku tuh 1 malam perjalanan, 8 jam. Itu Banda Aceh tuh tempat yang kena tsunami dulu, Hes. Mm-mm. Yang tersisa, Masya Allah itu apa? Masjidnya doang gitu kan? Mm-mm. Nah, di situ, maksudnya itu kan ibu kotanya Aceh. Waktu itu pergi ke Batam karena sulap juga sih. Kebetulan ada kawan dari Aceh, dia dapat kerja di salah satu hotel di Batam ya, kerja di Harmony One. Terus mereka malam tahun baru pergantian tahun 2015-2016 waktu itu. Mm-mm. Dari pihak hotel tuh nyari Apa? talent, nyari Mm-mm. talent Mm-mm. caranya. Kan mereka ngisi kayak malam tahun baru tuh kan ada acara kayak kalau musik udah pasti kan. Iya, Cuman kalau sulap kan waktu itu di Batam masih belum apa ya, masih jarang lah ya. jarang. Nah, si Mm-mm. Pak ini cerita sama bosnya, kita desain tapi di Aceh gitu, gimana? Ya udahlah, ditelepon langsung dia nelpon Basri, Mm-mm. mereka datang ke hotel langsung biayain semua mulai dari ongkos pesawat, nginap di Batam ini nanti kan. Mm-mm. Wah, mantap. Waktu itu sih, itu pertama kali ke Batam, perform sulap malam tahun baru di Batam. Nah 3 hari di Batam, habis itu pulang lagi ke Aceh gitu. Setelah itu terus si kawan ini ngajak ke Batam lagi buat jalan-jalan gitu. Ya udah mulai dari situ kayak udah betah gitu, sampai sekarang betah. Tapi itu kan posisinya dirimu udah lulus sekolah lah ya. Udah sebenarnya aku nggak lulus sih, tapi aku tuh SMK-nya bisa dibilang putus sih. Oh, Nggak nggak selesai, nggak sampai selesai. Jadi itulah udah intinya udah nggak terikat sekolah lagi waktu itu. 2016 tuh ke Batam. Iya 2016 awal. Diundang sulapnya kan malam pergantian tahun 2015-2016 kan. 2016 awalnya udah mulai, oh ternyata Batam gini gitu kan. Ternyata Batam nih ekonominya lebih enak gitu daripada Aceh lah pastinya, karena kan aku yang udah aku rasain kan di Aceh kan, di tempat sendiri gitu. Mm-mm. Nah, mulai dari situ sampai sekarang ya masih masih apa ya, masih enak di Batam gitu. Udah 5 tahun juga berarti ya. Ya kurang lebih begitulah. Di Aceh tinggal sama siapa keluarga? Oh kalau diceritain itu panjang loh, Hes. Oh ya nggak udah, ya udah ya udah. Dari bayi itu udah yatim piatu, jadi tinggalnya tuh udah kemana-mana gitu. Oh dari bayi. Itu kalau aku ceritain ntar yang nonton tuh nangis loh, Hes. Nggak. Soalnya soalnya Kenapa? ceritanya, soalnya ceritanya itu sedih, Hes. Kalah film-film Korea yang kalian tonton itu kalah. Oh alah, ya wes lah nggak usah lah. Enggak lah. Kalau mau Tapi cerita kenapa? itu, Ah, kalau mau cerita itu boleh, tapi di podcast selanjutnya gitu ya iya kan. di episode selanjutnya ya, di Iya. episode lain. Ya, kalau sekarang BTW, ini kenalan dulu kan. BTW kenapa sulap? Gimana ya? Karena menurut aku ya sulap itu paling gampang kita tuh nyari kawan gitu ya. Dengan sulap itu kita gimana ya? Pokoknya dengan sulap itu kita gampang mencari kawan gitu ya. Misalnya kita ada orang lagi duduk, kita bisa ngerjain dengan sulap gitu. Yang awalnya nggak kenal jadi kenal, kita bisa menghibur orang gitu kan. Tapi kan ada cara lain selain sulap gitu loh. Ada. Dulu pernah kursus sih di Medan Tahun berapa tuh? Sebelum ke Batam atau di 2013 ya. karena waktu itu sekolah nggak sampai selesai langsung pergi ke Medan belajar sulap gitu? Enggak juga sih. Waktu itu sekolah nggak selesai kan, itu karena faktor biaya lah bisa dibilang kan. Mulai dari SMP itu aku udah sendiri, udah mulai kerja, cari makan sendiri, membiayai sekolah sendiri. Sampai kelas 2 SMK itu memang benar-benar putus, nggak tahu mau minta tolong sama siapa kan. Ya udahlah, menurut aku ya sampai kelas 2 SMK itu aja aku udah bangga gitu, karena Mm-mm.
nggak semua anak itu bisa gitu kan sampai segitu. Biaya sendiri gitu ya. Jadi untuk kedepannya ya aku serahkan sama Allah lah gitu kan. Yang Mm-mm. penting mau usaha mau berdoa pasti ada jalan gitu. Jadi itulah Hes, nggak sampai nggak ya intinya ya nggak tamat lah. Nah, terus ke Medan itu sama siapa sendirian? Awalnya sih bukan aku yang ke Medan Hes, tapi kebetulan guru sulapku itu yang itulah ceritanya di Karwas tadi. Mm-mm. Waktu itu kan hujan terus dia kebetulan mampir di Karwas tuh. Dia datang, dia ngajak kenalan gitu habis itu. Terus dia minta mancis, minta korek, dia ngerokok kan. Mm-mm. Bang boleh pinjam api nggak katanya. Oh Mm-mm. boleh. Begitu mau ku kasih api, oh nggak jadi bang, ternyata ada api katanya. Dia buka dompet, ternyata dompetnya itu berapi gitu kan. Hah? Awalnya dari situ sih. Ah. Wah ini keren ini ya, oh ini kok bisa gini ya. Udah Mm-mm. terus tanya lah, bang ini kok bisa gitu bang? Oh ini namanya sulap bang kata dia. Mm. Udah gitu kan nggak percaya kan. Yang kedua terus dia ngambil kartu gitu, ngambil kartu remi, Mm-mm. sulap melalui kartu remi. Dan itu menurut aku itu tuh keren banget Hes. Dari situlah mulai tertarik, terus mulai agak ngomong panjang lebar sama abang itu. Terus abang itu cabut, Mm. cuman dia nih kartu nama kan. Mm-mm. Oh, nanti kalau ada apa-apa kabarin aja bang, ini kartu nama saya kata dia. Ya Mm-mm. udah pergi. Karena waktu itu hujan udah reda juga udah berhenti kan. Mm-mm. Waktu itu kita masih pakai pin BB deh kalau nggak salah. Nah terus pas malamnya Basri chat lah dia Basri chat. Kebetulan dia malam itu ada show, ada perform di suatu hotel di Aceh. Mm-mm. Terus dia bilang kalau mau nonton sulap datang aja malam ini ke hotel ini. Sebut aja bilang aja kawannya Bang Andre gitu kan. Nanti pasti langsung dikasih masuk gitu. Ya Mm-mm. udah akhirnya datang, udah lihat dia main sulap. Disitulah yang tertarik banget ya. Rupanya sulap ini begini keren, bisa Mm-mm. buat orang tawa, menghibur banget gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dari situ baru mulai minta belajar gitu, kursus kan. Dari situ dia kursus, kebetulan dia seminggu kemudian dia pulang ke Medan. Dia tuh kan dari Medan kan datang ke Aceh. Mm-mm. Orang asli Medan gitu ya? Dia asli Medan tapi dia orang Jawa kan. Oh. Sampai Medan dia terus barulah aku telepon dia bang gimana kalau aku mau belajar gimana bang caranya berapa bang bayarnya. Terus dia Mm-mm. kasih alamat kamu datang aja ke sini ke sini ke sini ke sini. Ya udahlah karena memang niat udah bulat kan Mm-mm. sekalian jalan ke Medan kebetulan di Medan pun lumayan banyak kawan ya udah hajar. Bayar berapa kursusnya waktu itu? Waktu itu nggak mahal-mahal banget sih. Waktu itu awalnya bayarnya cuma 700 ya. Oh, mahal dong zaman itu nggak sih? 700? Iya, Atau memang mahal sih. sebenarnya nggak segitu? Sebenarnya lebih dari segitu. Sebenarnya lebih dari segitu sih, Hes. Berapa seharusnya biaya kursus sulap? Beda-beda, Hes. Hmm. Ya, kursus waktu beda-beda. Karena ada orang yang khusus untuk hipnotis gitu kan. Mm-mm. Kadang ada yang khusus untuk stek panggung. Ada yang khusus untuk main kartu doang gitu. Jadi beda-beda, Hes. Jadi dirimu kemarin tuh kursus apa? Kalau aku tuh ngambil kayak semua gitu, Hes. Oh, semua tapi 700. Murah dong. Itu pun kebetulan karena lumayan lumayan kenal sama abang itu. Yang kedua abang itu baik juga orangnya kan. Tapi waktu itu belajarnya masih belum ke panggung ya, masih pengenalan dasar-dasar lah. Mm-mm. Aku merantau ke Banda Aceh, Mm-mm. barulah ketemu sesama pesulap di sana. Disitulah baru belajar untuk panggung, untuk menguasai panggung, untuk kalau kita bermain dengan penonton itu kayak gini, kalau kita di panggung itu kayak gini, baru mulai belajar belajar semuanya lah ya. Tapi di waktu di Aceh pun udah alhamdulillah udah sering kesana kemari sih diundang gitu kan. Mm-mm. Makanya sampai ke Batam ini pun udah terbiasa, maksudnya udah ada pengalaman gitu. Sejujurnya aku mikir sulapmu itu ya sulap belajar-belajar di Batam ini rupanya pernah kursus ke orang Ya, yang memang ahli gitu ya. Sejujurnya aku kayaknya belum pernah lihat sulapmu. Walau ya kalau sulap-sulap kartu-kartu kan dirimu sulap-sulap ringan gitu kan ada, cuman kayak perform yang di panggung gitu sih belum pernah lihat sih. oh belum pernah ya? Belum pernah aku. Perasaan sama komunitas YouTuber Batam udah 2 kali perform loh. Iya, tapi kan aku nggak ada di acara yang kalian punya itu gitu loh. Acara kayak acara apa sih yang ada Kak Yusi di apa? Di Geng Bazar ya? Berarti yang sama Geng Bazar 3 kali loh berarti Basri nampil. Intinya kalau kita
main kartu-kartu biasa, maksudnya kalau main biasa sama main di panggung itu beda, Hes. Iya, makanya sampai diundang ke panggung karena permainannya beda kan. Cuman kalau aku tuh di panggung itu lebih ke ekstrim sih, lebih ke kayak Master Limbat. Uish. Kalau itu lebih horor dong. Emang kalau dirimu permainannya yang kayak Master Limbat itu kayak gimana? Misalnya kita kayak dipotong-potong main sama pisau gitu. Hah, apanya yang dipotong? Apa ya? Kita tuh menunjukkan ilmu kekebalan gitu. Kita potong-potong badan kita itu kita iris-iris tapi nggak apa-apa gitu. Yang kedua kayak kita tuh gimana ya cara menjelaskannya ya? Hmm. Intinya kita bermain pisau, kita bisa menggunakan mata batin gitu. Kita tutup semua mata kita nih. Habis itu kita harus memecahkan sesuatu yang ada di penonton menggunakan pisau gitu. Yang sebenarnya itu kan bertaruh nyawa. Berarti itu ilmu dalam bukan sih? Gimana ya? Enggak sih, Hes, enggak. Mm-mm. Ini trik semua sih. Si Limbat ini kan pembawaannya memang bagus, Hes. Jadi seolah-olah dia tuh punya ilmu, seolah-olah dia tuh punya jin gitu kan. Itu sebenarnya hanya karakter dia yang membuat kita itu yakin gitu, Hes. Masa sih? Iya, Mungkin tapi jangan-jangan memang bener bisa gitu. Gimana? enggak. Makanya kalau apa yang dilakukan sama si Limbat itu bisa semua aku lakuin gitu. Cuman kita nih kekurangan budget itu aja, Hes. Misalnya nih kayak kemarin itu kan yang pernah viral banget itu Limbat ini dilindas mobil apa namanya tuh? Apa truk ya? Bukan mobil apa namanya tuh? Mobil giling ya? Enggak tahu, enggak nonton Yang lah yang kayak gitu-gitu horor soalnya. aspal itu loh. Oh, mobil apa itu ya? Yang untuk aspal ya, pokoknya itulah yang besi kan? Ya. Oh, yang bannya itu bulat kayak drum ya. Enggak tahu. Eh, Hmm. itu kan berat loh, Hes. Itu dia dilindas mobil itu dia nggak apa-apa kan? Nah, itu Nah, gimana? itu triknya gampang banget, Hes. Cuman Hmm. karena aku punya modal kami, jadi kami nggak bisa melakukan itu. Intinya itunya semua udah settingan panggung, Hes. Yang kedua, si Limbat ini pernah direbus dalam air mendidih gitu kan? Hmm. Nah, itu pun bisa. Itu gampang banget itu. Cuman ya itu tadi perlengkapannya itu tuh harganya mahal, Hes. Nggak tahu lah aku perlengkapan apa itu. Nah, itu makanya susah kalau untuk dijelaskan tentang sulap ini sama orang yang benar-benar awam gitu ya. Iyalah, aku mana ada kepikiran ke sana ya kan, cukup menikmati pertunjukan lah jatuhnya kan. Makanya kadang kami tuh kalau untuk memainkan trik-trik besar itu kadang susah, Hes. Ya karena kurangnya biaya itu tadi. Kan punya komunitas nggak sih? Punya, Komunitas sulap gitu ada. kita punya komunitas sulap juga di Batam. Emang nggak ada yang bisa modali kan lumayan kan? Lumayan loh itu. Kita ini dalam tim ini nggak ada istilahnya ketua itu nggak ada, Hes. Kirain ada yang kayak mengetuai yang memang ada modal gitu loh kayak untuk tim-tim lain yang membutuhkan. Jadi nanti ya bisa bagi hasil gitu. Kan dari modal itu kan dapat uang. Nah, uang itu kan bisa bagi bersama dan untuk apa? Untuk beli barang-barang yang memang bisa menjadikan sulap itu lebih baik kan? Kemarin tuh kami memang udah ngadain kayak uang kas gitu kan. Jadi uang itu untuk membeli perlengkapan sulap dan itu untuk kebersamaan gitu kan. Cuman itu ya karena itu niatnya baru timbul, terus selama corona nih ya stop dulu lah. Karena selama COVID-19 ini kan semuanya pada susah ya. Betul. Terus aku lihat di Instagram itu ada cara booking sama kursus sulap. Itu yang kursus sulap Bas Riyadi yang buka? Iya, kalau itu ya untuk kita juga sih. Misalnya nih ada yang mau booking sulap gitu kan. Itu bisa ke nomor yang di situ. Ngajarin kursus nanti Bas Riyadi? Iya. Oh. Soalnya sekarang aja udah punya 2 orang yang kursus sih, yang lagi aktif kursus nih. Bayar kursusnya berapa? Kalau dia bayar kursusnya tuh kali aja, Hes. Sekali bayar gitu. Untuk 8 kali pertemuan. Oh, iya. Berapa sekali bayar? Aku ngasihnya sih 2 juta, Hes. Jadi di pertemuan pertama tuh misalnya belajar beberapa, di pertemuan kedua belajar beberapa, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu. Kalau udah itu maksudnya yang 8 kali pertemuan tuh yang tertulisnya lah gitu. Setelah itu kalau udah 8 kali pertemuan, kalau dia mau nanya-nanya lagi ya pasti kita jawab. Maksudnya dia nggak kita lepas gitu aja gitu, Hes. Yang 8 kali pertemuan tuh yang untuk benar-benar belajarnya gitu kan. Nah, sisanya kalau misalnya udah selesai 8 kali pertemuan nih. Terus dia mau ngajak aku ketemu kan? Bang, bisa ketemu nggak?
aku mau nanya yang kemarin bang, ada yang aku lupa, ya udah kalau selagi ada waktu ya udah kita tetap ngajarin gitu Hes. Tapi lumayan banyak lah berarti yang berminat kursus sulap gitu ya. Enggak juga sih Hes, enggak Sejauh ini banyak udah juga. berapa orang yang ini pernah kursus? Kalau selama di Batam ini dari 2016 kan di Batam kan, Mm-mm. kurang lebih belasan orang gitulah Hes. Oh, lumayan banyak sih menurut aku. Cuman ya jujur aja sih, kalau yang kayak gini nih kita nggak bisa andalkan juga sih, Hes, karena kita harus punya kerjaan fokus juga Yang gitu. jelas ya. Mm-mm. Ah, ah. Ini ibaratnya Karena sampingan lah. ya karena ini tuh kan angin-anginan Hes. Kita nggak bisa patok kan penghasilan kita tuh sebulan dari sulap itu berapa, nggak bisa. Mm-mm. Hari ini nih misalnya nggak ada duit nih misalnya kan, Mm-mm. terus tiba-tiba besok besok pagi tiba-tiba ada yang nelpon, bang bisa ngisi acara sulap nggak siang ini jam sekian sekian nanti kita bayar sekian, kan udah tiba-tiba udah ada uang gitu kan. Iya. Misalnya nggak bisa diprediksi gitu ya. Makanya aku pilih tuh ngojol ya, karena ngojol ini kan kita bebas waktu kan. Iya. Nah dulunya aku kerja sama orang juga ya di Batam Center di depan kampus Uniba kan. Kerja apa Jadi tuh? waktu itu kerja percetakan Hes. Jadi waktu itu kalau kita ada job sulap tuh sering aku cancel Hes. Sayang kan? Iya dong. Nah kita mau ninggalin kerjaan, ntar bosnya gimana, Iya. karyawan yang lain gimana gitu kan. Bagi aku ngojol ini apa jadi driver ojol ini pahlawan sih bagi aku Hes. Iya ya. Banyak drama-drama ojol sih ceritanya di sosmed. Enggak juga, karena gimana ya? Kita ini kan orang-orang kalau orang lapar kan pasti mikirnya ah ojol lah. Iya. Eh, kalau Untuk saat misalnya ada ini, untuk barang zaman ketinggalan sekarang. misalnya kan, Hmm. misalnya ada barang ketinggalan nih, malas mau ngantar, ya udah gosen kan. Mm-mm. Misalnya nih, oh, aku mau pergi ke sana tapi aku nggak ada motor, ya udah naik ojek kan gitu kan. Jadi Mm-mm. bagi aku sih itu pahlawan sih. Iyalah, betul. Orang pada mager ya udah ojol aja. Kamu di rumah aja biar aku aja ngantar. Kan gitu. Hai. Tapi enjoy lah ya. Ya sih, alhamdulillah sih Hes. Itulah yang penting. Sama kayak bikin konten. Kalau bikin konten jangan pikirin orang yang mau nonton sama orang yang suka aja. Kita juga harus enjoy lah. Iya dong. Itu sih kalau kita nggak nyaman ya nggak bisa ya kan. Betul, itulah makanya doing something yang kita memang bikin kita happy. Kalau kita happy Iya, orang juga happy. Kalau kita happy orang nggak happy ya terserah mereka. Yang penting kita happy. iya benar sih. BTW kayaknya sekian dulu lah obrolan kita. Ntar kalau ada obrolan lagi kasih tahu aku biar ngobrol lagi di podcast ya. Oke, siap ya. Nanti atur aja waktunya Hes. Kalau mau cerita tentang kehidupanku itu menarik loh bagi aku Hes. Ah, boleh. Nanti kita Ah, next tapi next time aja sih. iya Aku betul. aja sih rencana kalau misalnya nih, Hmm. kalau misalnya aku udah sukses di per YouTubean nih Hes ya kan, Mm-mm, mm-mm. aku bakal filmkan cerita itu Hes, insya Allah. Wah, itu keren sih diniatkan dulu. Siapa tahu nanti Iya, setelah niat ada jalan kan. iya karena di dalam maksudnya ini dan ini nyata kan Hes, bukan dibuat-buat gitu kan. Dan Pengalaman itu kita adalah banyak, hal yang iya, berharga loh. iya makanya aku pengen mengajarkan kepada orang itu bahwa ternyata ada loh orang yang nggak punya bapak ibu dari bayi itu dia bisa hidup sampai sebesar ini gitu kan. Oke, makasih Basri untuk waktunya udah mau ngobrol di podcast Hesti. Oke, siap Nanti sama-sama Hesti. kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupanmu. Oke, Hes, siap Iya, sama-sama. terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di next podcast. Bye-bye.